Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwani fillah, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini, di hari yang mulia ini, yaitu Sayyidul Ayyam, kita masih diberikan dua kenikmatan, yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan yang tidak bisa kita beli dengan apapun yang ada di dunia ini. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang tetap istiqomah memperjuangkan sunnah-sunnah dan dakwah beliau sampai yaumil akhir kelak. Baik, saudara-saudariku, yang insya Allah berkahi, kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan waktu luang untuk kita bersama-sama duduk di antara teman-teman surga, yaitu majelis ilmu yang insya Allah berkahi kita semua di sini, dan insya Allah angkat derajat kita semua di sini. Kelanjutan dari pembahasan kajian dari kitab rutin Kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi tentang kumpulan dosa-dosa besar. Kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainur Arifin LC, Hafizallah. Barakallahu fikum Ustadz atas kesempatan dan waktu luangnya. Fiik barakallah. Kepada Ustadz Zainur Arifin, kami silakan untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat bisa talabul ilmi, yaitu mempelajari ilmu agama. Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Sampai disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, la an ata'allamu baban min abwabil ilmi, seandainya saya memiliki kesempatan untuk mempelajari sebuah masalah, ya, dari sekian banyak masalah yang berkaitan dengan agama, ahabbu ilayya min 70 ghazwatan fi sabilillah, itulah lebih saya sukai daripada berperang di jalan Allah sebanyak 70 kali. Ya subhanallah, seandainya saya berkesempatan mempelajari satu hukum saja di antara hukum-hukum agama, maka itu lebih saya cintai daripada berperang sebanyak 70 kali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Apa yang saudara-saudari teman-teman sekalian lakukan pada kesempatan pagi hari ini merupakan sebuah nikmat yang merupakan salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada kita. Hadis yang sering saya sampaikan riwayat Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan gerakkan hatinya untuk belajar ilmu agama. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk Nabi tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah mempertahankan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana biasanya kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi rahimahullah, salah seorang ulama terkemuka dalam madhab Syafi'i. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam Al-Kabiratul Khamisah, dosa besar yang kelima. Man'uz zakati, tidak mau mengeluarkan zakat. Ya. Dosa besar yang kelima adalah tidak mau mengeluarkan zakat. Pada dosa besar yang keempat, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah menyebutkan tentang meninggalkan salat. Adapun pada dosa besar yang kelima, beliau menyebutkan tentang meninggalkan zakat. Mengapa? Karena memang antara salat dan zakat memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, seperti Asy-Syaikh Abu Malik bin Kamal Sayyid Salim hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan penyebutan antara salat dan zakat di dalam 82 ayat Al-Quran. Ya, ada 82 ayat Al-Quran di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan penyebutan antara salat dan zakat. Mengapa? Karena salat merupakan ibadah yang paling besar yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan zakat adalah ibadah yang paling besar yang menghubungkan antara seorang hamba dengan sesama hamba yang lain. Yang menghubungkan antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Dan kita tahu kebahagiaan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini apabila ia menjaga hubungannya dengan Allah dan dia menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Apabila dia telah menjaga dua jenis hubungan tersebut, hubungan dengan Allah dia jaga, hubungan dengan sesama manusia dia jaga, maka insya Allah kebahagiaan ia akan dapatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dicatatkan bagi manusia ini kehinaan, ditetapkan bagi mereka kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sama manusia. Dan sekali lagi, ibadah yang terbesar yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah adalah salat. Sedangkan ibadah yang terbesar yang menghubungkan antara seorang manusia dengan sesama manusia yang lain adalah zakat. Karenanya antara salat dan zakat sering disebutkan secara bergandengan. Sebagaimana meninggalkan salat adalah dosa besar, maka demikian pula meninggalkan zakat adalah dosa besar. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang meninggalkan zakat itu dia kafir ataukah tidak. Yang pertama, apabila ia meninggalkan zakat karena dia meyakini zakat itu tidak wajib, maka sepakat ulama mengatakan dia telah keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkannya karena meyakini zakat itu tidak wajib. Tetapi yang diperselisihkan oleh para ulama adalah meninggalkan zakat karena pelit. Tidak mau mengeluarkan zakat karena pelit. Di dalam hatinya dia tetap meyakini zakat itu adalah sebuah kewajiban, bahkan rukun Islam yang ketiga. Dia yakini itu. Hanya saja kecintaannya terhadap harta menghalangi dia untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai zakat. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia kafir. Sebagian ulama mengatakan dia tidak kafir. Sebagian ulama mengatakan dia kafir kalau seandainya dia diperangi oleh
pemerintah Islam pada saat itu. Tetapi kalau dia tidak diperangi, meskipun dia tidak mengeluarkan zakat, maka dia tidak kafir. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dia kafir secara mutlak. Pendapat yang kedua, dia tidak kafir secara mutlak. Pendapat yang ketiga, dia kafir gara-gara tidak mengeluarkan zakat apabila ketika tidak mengeluarkan zakat dia diperangi oleh pemerintah Islam. Tetapi kalau tidak diperangi maka dia tidak kafir. Allah Ta'ala a'la wa alam, pendapat yang terkuat adalah dia tidak kafir, akan tetapi melakukan dosa yang sangat besar. Kita akan baca beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian juga, orang yang tidak mengeluarkan zakat, di samping dia melakukan dosa yang besar, dia telah berbuat zalim kepada makhluk hidup yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di antara sebab Allah menghalangi turunnya air hujan, di antara sebab Allah menghalangi turunnya hujan adalah karena orang-orang kaya tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Nabi SAW bersabda, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim," dan tidaklah suatu kaum mereka tidak mengeluarkan zakat, illa muni'ul qatra minas sama', kecuali Allah pasti akan menghalangi hujan dari langit. Walaula al-bahaimu lam yumtaru, seandainya Allah tidak kasihan kepada binatang, Allah tidak akan pernah mau menurunkan hujan. Ya, penyebabnya ternyata adalah adanya orang-orang kaya yang mereka tidak mengeluarkan zakat. Maka Allah datangkan musim kemarau, musim paceklik, Allah tidak turunkan hujan disebabkan adanya orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Maka subhanallah, ada orang kaya tidak mengeluarkan zakat yang menjadi korbannya adalah orang miskin. Kena getahnya tidak mendapatkan hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang-binatang yang melata pun kena getahnya. Oleh karena itu saya katakan, orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia telah berbuat zalim kepada makhluk hidup yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan baca beberapa dalil tentang betapa besarnya dosa tidak mengeluarkan zakat. Yang pertama, beliau membawakan firman Allah di dalam surah Fussilat ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Allah berfirman, "Wa wailul lil musyrikin." Wail, ya, bagi orang-orang musyrikin. Ya, sudah kita sampaikan yang namanya wail itu menurut pendapat sebagian ahli tafsir adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Seandainya dimasukkan ke dalamnya gunung-gunung yang ada di dunia ini, maka dia pasti akan meleleh. Pasti dia akan mencair saking panasnya lembah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa wailul lil musyrikin. Wail bagi orang-orang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan mereka ingkar terhadap hari akhir. Ya. Mereka tidak mengeluarkan zakat dan mereka ingkar terhadap hari akhir. Perhatikan ayat ini, ya Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perbuatan tidak mengeluarkan zakat sebagai salah satu ciri orang-orang musyrik. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama mengatakan orang yang tidak mengeluarkan zakat itu kafir. Karena Allah menjadikan perbuatan tidak mengeluarkan zakat sebagai salah satu ciri orang-orang musyrikin. Ya. Baik, sebelum saya lanjut, perlu kami ingatkan yang kita maksud dengan zakat di sini adalah zakat mal. Ya, zakat mal. Bukan zakat yang lainnya seperti zakatul fitri, bukan zakat fitrah yang dikeluarkan selesai bulan Ramadan, ya, yang dikeluarkan sebelum melakukan salat Idul Fitri. Bukan itu yang dimaksud dengan zakat di sini. Yang kita maksud dengan zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga adalah zakatul mal, seperti zakat emas, ya, zakat perak, ya, zakat uang, zakat pertanian dan yang semisalnya. Waqala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas serta perak, ya,
mereka menumpuk dan menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mengeluarkan infaknya, yaitu zakatnya di jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan kepada mereka kabar tentang azab yang pedih. Bagaimana azab yang akan didapatkan oleh orang yang tidak mengeluarkan zakat? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari yaitu hari kiamat, ketika emas dan perak yang dia simpan tersebut dipanaskan di dalam neraka jahanam. Emas yang ia simpan, perak yang ia simpan itu dipanaskan di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, kemudian digunakan untuk mensetrika wajah-wajah mereka. Wa junubuhum, kemudian lambung-lambung mereka, ya perut mereka, entah bagian kanan atau bagian kiri. Wa zuhuruhum, kemudian ya punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, sambil Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, inilah yang telah kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah ya apa yang telah kalian simpan. Subhanallah. Emas, perak, atau kepingan-kepingan uang yang kita simpan, yang tidak kita keluarkan zakatnya, akan dipanaskan oleh Allah di dalam api neraka. Yang kita tahu panasnya api neraka itu adalah 70 kali lipat panasnya api di dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, narukum allati yuqidu biha banu Adam, juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api yang digunakan oleh anak manusia di kehidupan dunia ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, untuk masak atau yang lainnya. Api mereka di kehidupan dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 kali lipat ya panasnya api neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Emas, perak, kepingan-kepingan uang yang kita miliki akan dipanaskan di dalam api yang panasnya 70 kali lipat dari api di dunia ini. Kemudian setelah itu digunakan untuk menyetrika wajah orang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian lambung mereka, kemudian punggung mereka. Ya, para ulama menyebutkan mengapa yang disetrika itu wajahnya. Kemudian setelah itu sebelumnya, Pak Dokter, apakah ini sudah dibahas atau belum? Belum, Pak Ustaz. Dokter, belum ya? Belum, Saya ragu-ragu ini apa sudah dibahas atau belum kemarin. Baik, para ulama menyebutkan kenapa yang disetrika itu wajahnya duluan, kemudian lambungnya, kemudian punggungnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang pertama kali disetrika di dalam neraka itu adalah wajahnya, karena ketika orang miskin datang untuk mengambil hak zakat pada harta orang kaya tersebut, yang pertama kali rusak adalah raut wajah orang kaya itu. Ya, dia masam wajahnya ketika melihat orang miskin datang. Ya, muram wajahnya ketika dia melihat orang miskin datang. Tampak ekspresi tidak suka di wajahnya ketika melihat orang miskin datang. Sehingga yang pertama kali Allah setrika adalah wajahnya. Kemudian ketika dia sudah tidak suka seperti itu, maka dia mulai berbalik untuk meninggalkan dan menjauhi orang miskin itu. Ketika dia berbalik, otomatis di saat dia berbalik itu dia perlihatkan lambungnya. Maka yang kedua yang disetrika oleh Allah adalah lambungnya. Kemudian ketika dia sudah 100% berbalik, dia pergi meninggalkan orang miskin itu. Sehingga orang miskin hanya bisa melihat punggungnya. Maka yang disetrika yang terakhir adalah punggungnya. Wal'iyadzubillah. Ya. Ini hukuman yang Allah persiapkan bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian, di antara dalil yang lain yang menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan zakat, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin." Tidaklah seseorang dia memiliki unta atau sapi atau kambing. Ya, kita tahu unta, sapi, kambing itu ada zakatnya. Ya, zakat peternakan. Tidaklah seseorang itu memiliki unta
sapi atau kambing, la yuaddi minha zakataha, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa butiha laha yaumal qiyamati biqa'in qarqarin, kecuali untanya, sapinya atau kambingnya itu Allah Subhanahu wa taala akan datangkan pada hari kiamat dan akan dipertemukan dengan pemiliknya biqa'in qarqarin, di sebuah tempat yang sangat lapang, ya, seperti lapangan yang luas. Tantahuhu biquruniha, yang mana hewan-hewan tersebut akan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Ya, unta yang tidak punya tanduk akan dibuatkan tanduk oleh Allah. Ya, sapi seandainya tidak punya tanduk, yang dia miliki itu tidak punya tanduk, akan Allah buatkan tanduk. Begitu pula kambing yang dia miliki, kalau tidak ada tanduknya, Allah akan munculkan tanduknya. Kemudian unta, sapi, dan kambing tersebut akan menanduknya. Wa tata'uhu bi akhfafiha, kemudian akan menginjak-injaknya dengan kaki-kaki mereka. Kullama nafidat alaihi ukhraha 'adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nasi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Misalkan dia memiliki 40 ekor kambing, ya, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, ya, maka 40 ekor kambing itu akan Allah Subhanahu wa taala datangkan dan mereka semuanya punya tanduk, kemudian menanduknya dan menginjak-injaknya. Kambing yang pertama menginjaknya, kambing yang kedua menginjaknya, kambing yang ketiga menginjaknya, sampai kambing yang ke-40 ulang lagi dari kambing yang pertama. Subhanallah. Di mana itu terus-menerus dia rasakan pada hari, kata Nabi SAW, hari tersebut satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Ya, kita tahu hari kiamat itu satu hari pada hari kiamat itu sama hitungannya dengan 50.000 tahun di kehidupan dunia. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. Sebaliknya, tidaklah seseorang dia memiliki emas, dia memiliki perak, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa muthila lahu kanzuhu yaumal qiyamati syuja'an aqra, kecuali emas dan perak serta uang yang dia miliki itu akan Allah rubah bentuknya menjadi bentuk seekor ular. Ya. Syuja'an aqra. Ya, aqra itu artinya ularnya itu sampai kulitnya itu mengelupas. Kata para ulama, mengelupas saking banyaknya racun yang ada pada ular itu. Ya, jadi emas dan peraknya itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor ular yang besar yang memiliki racun yang sangat banyak sekali. Ya, memiliki racun yang sangat banyak sekali dan akan terus mematuknya pada hari yang mana satu harinya itu sama dengan 50.000 tahun. Nah, ini dia hadis atau dalil yang ketiga yang menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan zakat. Kemudian dalil yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ, justru itu adalah keburukan bagi mereka. Ya. Harta yang mereka pelitkan, tidak mau mereka keluarkan, itu adalah sebuah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka pelitkan tersebut akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Ya, subhanallah. Pada hari di mana seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah. Pada hari tersebut kita akan melihat ada orang-orang yang dikalungkan di lehernya hartanya. Maka semua orang akan tahu bahwasanya orang ini dahulu di dunia tidak pernah mengeluarkan zakat. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu, ya, saudara-saudari yang saya muliakan, kita tahu bahwasanya orang dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat itu, mereka dibangkitkan dalam kondisi yang bermacam-macam. Ada orang-orang yang dahulu di dunia berbuat baik, maka Allah akan pamerkan kebaikan mereka di padang mahsyar. Ya. Ada orang-orang dahulu di dunia itu berbuat buruk, Allah Subhanahu wa taala juga akan bongkar, akan singkap, akan pamerkan keburukan mereka di hadapan manusia. Misalkan orang yang berbuat baik yang Allah pamerkan kebaikan mereka adalah seseorang yang dia meninggal dunia dalam kondisi melakukan manasik haji atau umrah.
sedang haji atau sedang umrah meninggal dunia, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Bangkit dari kuburnya sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, dan seterusnya. Maka orang-orang pun tahu, oh, orang ini dahulu meninggal dunia dalam kondisi melakukan manasik haji atau umrah. Ada juga orang yang bangkit dari kuburnya dalam kondisi berlumuran darah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Tetapi darahnya itu ya hanya berwarna darah seperti darah biasa, namun aromanya seperti minyak wangi yang paling wangi. Kata Nabi SAW, launuhu launud dam, warnanya warna darah, warihuhu rihul miski, tetapi aromanya adalah aroma minyak wangi kasturi, yaitu minyak wangi yang paling wangi. Siapa mereka? Yaitu orang yang mati dalam kondisi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Ya, Allah pamerkan. Sebaliknya ada juga orang-orang yang melakukan perbuatan buruk di kehidupan dunia, Allah juga tampakkan. Seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan harta itu di lehernya sehingga orang tahu, oh, ini orang pelit dahulu di dunia, tidak mengeluarkan zakat. Ada orang bangkit dari kuburnya dalam kondisi gila dan sambil dia mencekik lehernya. Siapa dia? Dia adalah pemakan riba. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba pada hari kiamat nanti tidak akan bangkit dari kuburnya kecuali dalam kondisi gila gara-gara dimasuki oleh syaitan. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, "Yub'atsu akilur riba majnunan yukhnaq." Orang yang memakan riba akan dibangkitkan dalam kondisi gila sambil mencekik lehernya sendiri. Ya. Ada juga orang yang dibangkitkan dalam kondisi tubuhnya itu berat sebelah. Ya. Dia tidak seimbang jalannya, tubuhnya itu berat sebelah. Ya, dia adalah orang yang memiliki istri lebih dari satu, tetapi tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma, yub'atsu yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Barang siapa yang memiliki istri dua atau lebih, kemudian dia tidak bisa berbuat adil kepada istrinya tersebut, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi salah satu anggota bagian tubuhnya ini akan berat sebelah. Ya. Poligami adalah syariat Allah yang indah. Poligami adalah syariat Allah yang sangat mulia. Akan tetapi dia indah bagi orang yang menjalankannya, mengikuti panduan wahyu dan ilmu. Dan dia menjadi petaka bagi orang yang menjalankannya hanya karena mengikuti nafsu. Dan ada lagi ya bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi mengalungkan harta itu di lehernya. Sehingga semua orang tahu dia dahulu adalah orang yang pelit. Ya. Baik. Kemudian juga di antara dalil lain yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di sini, tetapi dalil ini dia dilemahkan oleh para ulama hadis. Ya, hadisnya tidak sahih. Bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. 3 macam orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka, ya di antaranya adalah wadhu sarwatin la yuaddi haqqallahi fi malihi, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Tapi hadis ini lemah, ya, hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang lain yang mengatakan neraka pertama kali dinyalakan oleh Allah untuk membakar 3 macam manusia. Yang pertama adalah orang yang mati di jalan Allah, yang kedua adalah orang yang belajar ilmu agama, yang ketiga adalah orang yang bersedekah, tetapi mereka melakukan semua itu tidak ikhlas semata-mata karena Allah, tidak. Maka mereka lah yang dijadikan bahan bakar neraka yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, itulah dia beberapa riwayat, ya, atau dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang betapa besarnya dosa orang yang memiliki harta tetapi tidak mengeluarkan zakat hartanya. Maka kita ingin katakan kepada siapa saja yang punya kelebihan harta, yang sudah memiliki harta yang mencapai nisab, yang sudah memiliki harta yang sudah lengkap haulnya, maka keluarkanlah zakatnya. Allah Subhanahu wa taala hanya minta sedikit
dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan. Allah hanya minta sedikit. Ya. Coba dibayangkan saja. Emas itu nisabnya adalah 85 gram. Kemudian yang Allah minta itu hanya 2,5% saja. Ya, 2,5%, 2,5% saja dikeluarkan. Ya, subhanallah. Kemudian begitu pula dengan uang. Uang itu para ulama berbeda pendapat tentang nisab uang. Ya, sebagian ulama mengatakan nisab uang itu mengikuti nisab emas. Ya, artinya kalau emas itu nisabnya 85 gram, maka berapa harga emas 85 gram? Misalkan 1 gramnya misalkan 1 juta. Berarti 85 juta, barulah saat itu uang mencapai nisab. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan nisab uang itu mengikuti nisab perak. Ya. Ala kulli hal yang jelas, ya, ketika uang itu sudah mencapai nisab, ya, maka yang diminta oleh Allah hanya 2,5% saja. Ya, 2,5%. Sedikit yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula dengan zakat pertanian misalkan. Zakat pertanian para ulama berbeda pendapat tentang nisabnya kalau dikilokan. Ya, kalau diukur dengan takaran kilogram. Sebagian mengatakan 750 kilogram, artinya 7 kintal setengah. Sebagian mengatakan 720 kilogram. Berapa yang Allah minta dari zakat pertanian tersebut? Yang Allah minta, kalau seandainya dia bertani dengan menggunakan bantuan air hujan, artinya dia tidak membeli air, maka yang diminta 10% saja. Tetapi kalau seandainya sistem irigasinya itu dengan menggunakan biaya, maka yang diminta hanya 5% saja, sedikit. Subhanallah. Ya, 7 kintal setengah misalkan beras yang dihasilkan. Itu 5% berapa kilo itu? Ya, sedikit saja. Oleh karena itu, ikhwani azani Allah wa iyyakum, kalau kita menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah hanya minta sedikit untuk kita keluarkan, insya Allah kita tidak akan berat. Ya, insya Allah kita tidak akan berat. Nah, itu dia dosa besar yang kelima, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat. Sekarang kita masuk ya ke dalam dosa besar yang keenam. Ya, karena masih ada waktu. Al-kabiratus sadisah. Ya. Dosa besar yang keenam, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar yang keenam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua dan yang menjadi lawannya adalah durhaka kepada mereka, ini masalah yang besar. Ya. Cukuplah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Beberapa hal yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama, di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menggandengkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Di dalam banyak ayat Al-Quran. Hak Allah yang paling besar adalah mentauhidkannya, tidak menyekutukannya dengan apapun, itu hak Allah yang paling besar. Allah gandengkan penyebutannya dengan hak orang tua. Ya. Misalkan di dalam firman Allah dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Allah gandengkan hak Allah dengan hak orang tua. Dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, bakti. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad alaihissalam, termasuk juga kepada umat-umat sebelumnya. Misalkan Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, wa idh akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, ya, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini yang pertama yang menunjukkan betapa besarnya hak orang tua. Ya, Bapak Ibu yang tiang hormati, Allah gandengkan penyebutan hak Allah dengan hak orang tua. Yang kedua, yang menunjukkan betapa besarnya ya hak orang tua adalah Allah Subhanahu wa taala kaitkan keridhaan Allah kepada seorang hamba
dengan keridhaan orang tuanya kepada hamba tersebut. Begitu pula kemurkaan Allah sangat bergantung dengan kemurkaan orang tua kepada anaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ridha Allah fi ridha walid. Keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walid, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Ini dia yang kedua yang menunjukkan betapa besar hak orang tua. Yang ketiga, ya, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih didahulukan daripada berjihad di jalan Allah. Daripada berperang di jalan Allah. Lebih wajib berbakti kepada kedua orang tua daripada berjihad di jalan Allah. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, ji'tuka li'ujahida ma'ak, aku datang untuk ikut berjihad bersamamu. Kata Nabi SAW, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda tersebut mengatakan iya. Dalam sebagian riwayat dikatakan, bahkan kedua orang tuaku menangis melepaskan kepergianku. Mereka berdua menangis karena mereka tidak sanggup melihat aku berangkat berperang. Ya, tetapi aku tetap ngotot berangkat berperang, meninggalkan mereka dalam kondisi menangis. Kata Nabi SAW, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah pulang kepada kedua orang tuamu dan buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Nah, ini beberapa ya dalil yang menunjukkan betapa besarnya hak orang tua. Ya. Bahkan seseorang ketika dia sholat sunnah, kemudian dia dipanggil oleh orang tuanya, menurut para ulama dia harus menghentikan sholat sunnahnya. Dia harus batalkan. Tidak perlu dia selesaikan, dia batalkan sholat sunnahnya. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i, berdalil dengan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka. Bahwasanya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih didahulukan dari semua ibadah sunnah. Ya, kecuali kalau salat wajib ya. Kalau salat wajib, salat zuhur, salat asar, ya, ketika misalkan ibu-ibu sedang sholat di rumah, tiba-tiba dipanggil oleh orang tuanya. Ya, dia sedang sholat zuhur, maka dia harus selesaikan sholat zuhurnya. Tetapi kalau yang dia kerjakan itu sholat sunnah, langsung dihentikan sholat sunnahnya. Dia penuhi panggilan orang tuanya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua. Ya. Baik. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Kita sekarang akan membacakan beberapa dalil yang menunjukkan tentang betapa besarnya hak orang tua dan juga betapa besarnya dosa durhaka kepada mereka. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Ya. Maka para sahabat bertanya, tentu wahai Rasul, apa dosa besar yang paling besar? Kata Nabi SAW, al-isyraku billah. Durhaka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Dosa besar yang paling besar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Ya. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fahfaz wa in syi'ta fadayyi'. Maka setelah engkau mengetahui ini, kalau engkau ingin menjaga pintu tersebut silahkan, kalau engkau ingin menelantarkannya juga silahkan. Artinya kita menjaga pintu surga yang paling tengah, yaitu orang tua, dengan cara berbakti kepada mereka, dan kita menelantarkannya dengan cara durhaka kepada mereka. Setelah engkau tahu bahwasanya orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, kembali kepadamu, kata Nabi SAW, fa in syi'ta fahfaz, kalau engkau mau silahkan jaga, wa in syi'ta fadayyi', tetapi kalau engkau mau silahkan telantarkan. Ya. Maslahat dan mudaratnya kembali kepada kita sebagai seorang anak. Ya. Ada salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Ketika ibunya meninggal dunia, maka dia pun menangis. Atau ketika bapaknya meninggal dunia, dia menangis. Ya. Maka ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, saya menangis karena salah satu pintu surga saya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kepada kita yang masih memiliki orang tua, artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memiliki peluang yang lebih besar masuk ke dalam surga Allah. Karena pintu surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tengah Allah masih berikan kepada kita, yaitu orang tua kita. Kemudian juga dalam sebuah hadis disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis dengan bunyi seperti ini tidak sahih. Ya. Hadis dengan bunyi seperti ini tidak sahih, tetapi maknanya sahih. Ya, maknanya benar. Karena didukung oleh hadis yang lain, di mana ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW minta izin untuk ikut berperang. Kata Nabi SAW, falzamha irji' ila ummik, pulanglah ke ibumu, falzamha, kemudian berbaktilah kepadanya, fa innal jannata tahta rijlaiha, karena surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Ya. Jadi hadis yang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu dengan lafaz al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu tidak sahih, namun maknanya sahih. Ya, subhanallah. Kalau kita melihat bagaimana dahulu para ulama salaf berbakti kepada orang tua mereka, maka sungguh kita akan melihat keajaiban yang sangat luar biasa. Ya. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semua kita kenal siapa dia. Utsman bin Affan, menantu Nabi SAW 2 kali. Ya. Utsman bin Affan mengatakan, semenjak saya masuk Islam, saya tidak pernah berani mengangkat kepala memandang wajah ibu saya. Artinya dia tidak berani untuk bersikap tidak sopan kepada ibunya. Ya. Jadi setiap kali dia berada di hadapan ibunya, dia menundukkan kepala. Karena sebagian ulama mengatakan, man syadda tarafa ila walidihi faqad aqahu. Siapa yang memandang tajam ke orang tuanya, maka dia telah durhaka. Ini ucapan sebagian ulama. Ya. Kalau kita mandangin orang tua dengan pandangan mata yang tajam, apalagi sampai melotot, sebagian ulama mengatakan faqad aqahu, dia telah durhaka kepada orang tuanya. Apalagi kalau seandainya berkata kasar-kasar ya kepada orang tua, ya, menyakiti hati orang tua. Ya. Maka ini kedurhakaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Utsman bin Affan mengatakan, semenjak saya masuk Islam, saya tidak berani mengangkat kepala untuk memandang ibu saya. Saya tidak berani. Ya. Kemudian juga ada salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Di zamannya Usamah bin Zaid, pernah harga satu pohon kurma itu seharga 10.000 dirham. Dan itu harga yang sangat mahal. Sebagian riwayat mengatakan 10.000 dinar. Ya. Dinar itu uang emas. 1 dinar sekitar 4,25 gram emas. Bayangkan 10.000 dinar. Ya. Sebagian ulama mengatakan 10.000 dirham. Intinya, pernah harga satu pohon kurma di zamannya Usamah bin Zaid, dan dia seorang sahabat Nabi SAW, itu mahalnya minta ampun. Dan Usamah bin Zaid, dia hanya memiliki satu pohon kurma di halaman rumahnya. Ternyata dia menebang pohon kurma yang satu itu. Sehingga orang-orang keheranan melihat dia. Orang-orang mengatakan, wahai Usamah, ada apa dengan dirimu? Kenapa engkau menebang pohon kurmamu ini? Kenapa engkau tidak jual? Ya, sekarang kan pohon kurma itu lagi mahal-mahalnya. Kenapa engkau tidak jual saja? Ya, kenapa engkau tebang? Apa kata Usamah bin Zaid? Ibu saya ingin memakan hati pohon kurma. Ya, jadi pohon kurma itu dia juga punya hati. Ya. Kalau bahasa kita sekarang, sebagian orang itu membuat dari jantung pohon pisang itu ares. Ya. Ya. Sebagian kita di Lombok itu punya makanan namanya ares yang dibuat dari jantung pohon pisang atau dari hati batang pohon pisang. Begitu pula orang Arab itu, mereka menebang pohon kurma, kemudian mereka ambil hati dari pohon kurma tersebut, lalu mereka jadikan sebagai makanan. Nah, ibu saya ingin memakan hati dari batang pohon kurma. Dan tidaklah ibu saya meminta kepada saya sesuatu yang bisa saya lakukan, kecuali pasti saya akan berikan. Itu kata Usamah bin Zaid. Ya. Makanya subhanallah, pernah ada seorang ketika saya selesai mengisi pengajian, ya, orang tersebut mengatakan, apa sikap saya kepada orang tua saya, kepada ibu saya,
yang dia selalu meminjam uang saya. Ya, pemuda tersebut mengatakan saya sudah bekerja. Dan ibu saya selalu meminjam uang saya. Sikap seperti apa yang saya harus lakukan kepada ibu saya? Ya subhanallah, saya sangat kaget sekali mendengar dia mengatakan ibu saya meminjam. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Tidak patut bagi kita mengatakan bahwasanya orang tua kita minjem barang kita, tidak patut. Orang tua kita minjem harta kita. Ya. Tidak patut. Orang tua kita sudah memberikan banyak hal kepada kita. Seandainya semua yang diberikan oleh orang tua kita semenjak kita lahir sampai dengan detik ini dihitung sebagai pinjaman kepada kita, demi Allah kita tidak akan mampu membayar pinjaman seperti itu. Tiba-tiba ketika sudah besar bekerja, kemudian dia mengatakan ibu saya meminjam. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, salah seorang ulama senior kita yang masih hidup saat ini di kota Madinah, ya, atau di kota Riyadh. Beliau pernah ditelepon oleh seseorang mengatakan ibu saya numpang di rumah saya, ya, dan ada istri saya di rumah. Kata Syekh Shalih Fauzan, coba ulangi pertanyaanmu. Ibu saya numpang di rumah saya. Kata beliau, ulangi lagi pertanyaanmu. Ibu saya numpang di rumah saya. Kata beliau, subhanallah, ya. Engkau yang numpang di rumah ibumu, bukan ibumu yang numpang di rumahmu. Karena Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ya. Taib. Ada salah seorang, ya, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ya, Al-Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ini keturunan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau dikenal sangat berbakti dengan ibu beliau. Ya, wallahu alam, mungkin bapak beliau sudah meninggal dunia. Ya. Tetapi ada satu hal yang membuat orang heran, yaitu beliau tidak pernah mau makan bareng dengan ibunya. Gak pernah mau makan bareng dengan ibunya. Ya. Sehingga membuat orang heran, engkau ini berbakti tapi gak pernah mau menemani ibumu makan. Apa kata Al-Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, saya khawatir kalau saya makan bareng bersama ibu saya khawatir saya akan mengambil makanan, ya, yang sebenarnya sudah lebih dulu dilihat oleh ibu saya. Makanan tersebut lebih dulu dilihat oleh ibu saya, tetapi saya mengambilnya duluan. Fa'akunu bidzalika qad aqaqtuha, maka dengan demikian aku telah durhaka kepada ibuku. Sampai seperti itu. Ya, mengambil makanan yang lebih dahulu dilihat oleh orang tua itu dianggap sebagai kedurhakaan oleh sebagian ulama salaf dahulu. Ya. Subhanallah. Jadi ikhwani azani Allah wa iyyakum, masalah bakti kepada kedua orang tua ini masalah yang sangat besar sekali. Dan yakinlah, ya, yakinlah demi Allah, tidak akan berbahagia orang yang hidupnya, tidak akan berbahagia kehidupan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak akan berbahagia. Bagaimana mungkin dia berbahagia? Ya, setiap hari dia memancing datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan yakinlah juga sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada dosa yang paling Allah segerakan hukumannya di dunia bagi pelakunya daripada dosa durhaka kepada kedua orang tua. Allah segerakan hukumannya di dunia di samping hukuman yang Allah simpankan nanti pada hari kiamat. Terlalu banyak kisah tentang masalah ini. Ya. Saya pernah mendengar cerita dari salah seorang ustadz ketika dulu masih kuliah, ya, bersama ustadz tersebut, bahwasanya ada seorang seorang laki-laki, ya, yang dia memiliki seorang ayah yang sudah tua dan dia mengurus ayahnya. Ya, tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, sedangkan kasih sayang anak itu sepanjang galah. Ya, kasih sayang anak itu sepanjang galah. Jadi dia mengurus orang tuanya, bapaknya tersebut, kemudian muncul rasa bosan. Akhirnya pada suatu hari dia membawa bapaknya itu ke padang pasir. Ini kejadiannya di Arab Saudi. Dia bawa, ya, bapaknya itu ke padang pasir. Ketika bapaknya yang sudah tua itu sampai di padang pasir tersebut, maka dia melirik ke kiri dan ke kanan. Ya, dan dia melihat sebuah batu yang agak jauh dari tempat mereka, sebuah batu yang datar. Ya. Maka sang bapak itu mengatakan, wahai anakku, aku tahu kenapa engkau membawaku ke sini. Sepertinya engkau ingin membunuhku. Kalau memang betul engkau ingin membunuhku, wahai anakku, maka sembelih aku di atas batu itu. Karena dahulu
karena dahulu aku juga menyembelih bapakku di atas batu itu. Subhanallah. Allah segera datangkan hukumannya di dunia. Ya. Allah segera datangkan hukumannya di dunia. Ada juga, ya saya dengarkan sebuah kisah juga dari salah seorang ustadz. Ya, ada sebuah keluarga terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan ada anak yang masih kecil, tetapi anak itu sudah bisa berbicara. Ya, sudah bisa berbicara, sudah bisa diajak ngobrol. Kemudian sang suami itu dia memiliki seorang ayah yang sudah tua, maka dia ikut sertakan ayahnya untuk tinggal di rumahnya. Tetapi dia tidak memasukkan ayahnya ke dalam rumah gedongannya, tidak. Di dalam rumah mewahnya, tidak. Dia membuat sebuah ruangan kecil di halaman rumah, mirip seperti kandang. Di sana dia letakkan ayahnya. Di sana dia letakkan ayahnya. Sedangkan dia sebagai suami, istrinya, dan anaknya yang masih kecil tersebut tinggal di dalam rumah gedongan yang mewah tersebut. Ya. Kalau tiba waktu makan, maka dia bawa makanan lalu dia masukkan ke dalam ruangan kecil yang dia buatkan untuk ayahnya di halaman rumah itu. Maka pada suatu hari anaknya yang kecil itu menggambar 2 buah kotak, ya, persegi. Ada kotak yang besar dan ada kotak yang kecil di samping kotak yang besar itu. Maka bapaknya mengatakan, wahai anakku, ya Masya Allah, engkau sudah pandai menggambar. Apa yang kau gambar ini? Kata anaknya, ini adalah gambar rumahku nanti, wahai bapak. Kata bapaknya, mana rumahmu? Ini persegi yang besar ini. Nah, yang persegi yang kecil ini rumah siapa? Ini adalah rumah untuk bapak nanti. Saya persiapkan untuk bapak. Subhanallah. Allah jadikan anak kecil itu berbicara. Maka mendengar itu langsung bapaknya keluar, kemudian dia keluarkan ayahnya tersebut, lalu dia masukkan ke dalam rumah gedongannya, rumah mewahnya. Ya, ikhwani azani Allah wa iyyakum, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kalau kita menginginkan kehidupan yang berbahagia. Kalau kita menginginkan kehidupan ya yang penuh dengan keberkahan, maka berbakti kepada kedua orang tua. Begitu pula berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab dikabulkannya doa. Ini dia yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya masalah bakti kepada kedua orang tua ini masalah yang sangat-sangat panjang untuk kita bicarakan. Ya, akan tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi kita untuk lebih menyayangi orang tua kita, untuk lebih bisa berbakti kepada mereka selama mereka masih hidup di kehidupan dunia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan.